Di antara dampak-dampak maksiat dijelaskan oleh para ulama, jika seorang terjerumus dalam maksiat, maka maksiat tersebut tunadi ukhtaha, dia akan memanggil saudari-saudarinya maksiat-maksiat yang lain agar ikut mengenai lelaki tersebut atau pelaku maksiat tersebut. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kebaikan, maka kami akan tambahkan kebaikan baginya. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, siapa yang melakukan maksiat, maka dia akan terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain. Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan lagi hati mereka. Jika seorang sudah terjerumus dalam kubangan maksiat dan dia bergelimang dengan kemaksiatan, maka biasanya dia tidak hanya cukup pada satu maksiat saja, maka dia akhirnya akan terkotori dengan maksiat-maksiat yang lain. Karena maksiat yang dia lakukan akan memanggil teman-temannya maksiat-maksiat yang lain agar berkumpul bersatu pada lelaki tersebut atau pada pelaku maksiat tersebut. Ini yang terjadi. Betapa banyak orang melakukan maksiat dari satu maksiat, kemudian menggiring dia kepada maksiat berikutnya, pada maksiat berikutnya, kepada maksiat berikutnya. Lihatlah kemaksiatan misalnya musik-musikan dan nyanyian. Betapa banyak kita lihat kenyataan seorang penyanyi, pemusik akhirnya terjerumus pada maksiat yang lain. Minum khamar misalnya. Tidak sampai di situ, terjerumus pada maksiat yang lain lagi, misalnya narkoba. Tidak cukup di situ, bersambung pada maksiat yang lain lagi, misalnya zina dan selingkuh dan seterusnya. Maksiat memanggil maksiat-maksiat yang lain untuk datang bergabung bersamanya. Dan ini adalah dampak maksiat yang sangat buruk. Jika seorang tidak bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, tidak keluar dari kubangan maksiat tersebut, maka kotoran-kotoran maksiat yang beraneka ragam akan menerpanya. Di antara dampak maksiat, bahwasanya seorang yang bermaksiat akan dicabut kebahagiaan dari hatinya. Dia berusaha mencari kelezatan. Dia sangka dengan kelezatan maksiat tersebut dia akan meraih kebahagiaan. Namun kenyataannya kebahagiaan justru dicabut oleh Allah dari hatinya. Seorang yang berzina, dia merasa dengan berzina, gonta-ganti pasangan dia akan bahagia. Namun ternyata tidak. Semakin dia berzina, dia semakin tidak bahagia. Sehingga dia harus mencari yang lain, mencari yang lain, mencari yang lain. Tidak ada kepuasan Allah berikan kepadanya. Sampai akhirnya dia terjerumus dalam praktek-praktek hubungan intim yang nyeleneh atau yang salah, ya, yang menyimpang, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sementara seseorang yang mungkin hidup di perkampungan, menikah dengan nikah yang syar'i, memiliki istri yang mungkin biasa-biasa saja, namun dia merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menjalankan atau menyalurkan syahwatnya dengan cara yang benar. Adapun orang yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram, dia tidak akan pernah puas. Kenapa? Kebahagiaan tersebut dicabut darinya. Demikian juga orang yang misalnya menonton hal-hal yang haram, dia akan merasa mendapatkan kebahagiaan dengan menonton hal yang haram. Kenyataannya tidak. Dia akan terjebak dan dia akan mencari dan mencari dan mencari, melihat yang lebih parah, yang lebih buruk, dan dia tidak akan pernah bahagia karena pelaku maksiat kebahagiaan dicabut dari hatinya. Di antara dampak buruk kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan maka akan dibikin gelisah oleh syaitan, sehingga ketika dia tidak bermaksiat dia gelisah. Dan inilah yang syaitan pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berkata, "La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Rabb, sungguhnya benar-benar aku akan menghiasi maksiat kepada mereka di atas muka bumi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, maka pelaku maksiat dibuat gelisah jika tidak bermaksiat, maka dia terus mencari maksiat, terus mencari maksiat. Kerjaannya berpindah dari maksiat tersebut ke maksiat berikutnya dan berikutnya. Kalau tidak bermaksiat, dia terus gelisah dan gelisah dan gelisah. Jadi kecanduan dan terjebak dalam perangkap syahwatnya dan nafsunya, perangkap iblis. Oleh karenanya seorang ketika bermaksiat hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dia akan terjebak dengan dampak-dampak maksiat yang sangat buruk tersebut. Di antara dampak maksiat adalah dicabutnya rasa malu dari pelaku maksiat tersebut. Lihatlah, ketika seorang melakukan maksiat, demi sedikit terkikis rasa malunya, terkikis.
Mulailah hilang rasa malunya, sampai akhirnya dia tidak punya malu untuk bermaksiat di hadapan umum. Dia tidak perlu malu lagi. Kenapa? Rasa malunya telah hilang karena lumuran dosa maksiat yang telah meliputi hatinya. Rasa malunya pun hilang. Dan di antara dampak maksiat, hilangnya rasa kecemburuan. Ketika dia suka bermaksiat atau melihat yang haram atau melakukan hal yang haram, akhirnya ketika putrinya atau istrinya atau adik perempuannya melakukan kemungkaran, dia tidak ada gairah, tidak ada kecemburuan. Dia biarkan begitu saja. Kenapa? Karena dia sudah hal yang biasa yang dia lihat. Ketika dia menonton yang haram, melihat wanita terbuka auratnya dalam tontonannya, ketika istrinya buka aurat di hadapan umum, dia tidak rasa malu. Ketika putrinya tidak memakai jilbab terbuka auratnya, dia tidak rasa malu. Rasa malunya hilang karena dia sudah biasa melihat pemandangan tersebut. Maksiat yang sering dia lakukan, tidak ada kecemburuan, dicabut dari hatinya. Waliyadzubillah. Di antara dampak maksiat, kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafara bi an'amillah fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang negeri tersebut tadinya aman, tentram, datang rezeki dari segala sisi dengan rezeki yang berlimpah ruah. Fakafara bi an'amillah, kemudian mereka ingkar, mereka bermaksiat, maka Allah rasakan bagi negeri tersebut kelaparan, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan akibat ulah perbuatan yang mereka lakukan. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallam, "Innar rajula la yuhramu rizqa min adz-dzambi yusibuhu." Sungguh seorang dihalangi dari sebuah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalangkan rizki darinya karena dosa yang dia lakukan. Hadis ini meski musanadnya bermasalah tapi maknanya benar. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jika dia bermaksiat, maka rezeki tersebut bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tersebut bisa saja berupa harta, berupa materi, dan rezeki tersebut bisa saja kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bisa jadi rumah tangganya rusak, bisa jadi anaknya nakal, bisa jadi kebahagiaan dicabut dari hatinya, dan berbagai macam rezeki-rezeki Allah cabut darinya gara-gara maksiat yang dia lakukan. Di antara dampak maksiat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya hati berkhianat ketika saat dibutuhkan untuk tidak berkhianat. Seperti contohnya ketika seorang sedang salat, karena dia terlalu banyak bermaksiat, dia ingin khusyuk, hatinya tidak mau, hatinya berkhianat, tidak mau. Dia suruh hatinya khusyuk, hatinya tidak mau. Kenapa? Hatinya sudah banyak bermaksiat. Dan lebih berbahaya lagi ketika dia akan meninggal dunia, tatkala sakaratul maut. Betapa banyak orang ketika sakaratul maut disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa. Ada di antara mereka yang bernyanyi, ada di antara mereka menyebutkan perkataan-perkataan sedang berjudi, tidak bisa dia ucapkan la ilaha illallah. Hatinya berkhianat kepadanya di saat-saat dia membutuhkan. Waliyadzubillah. Oleh kerana seorang kalau terbiasa dengan maksiat, biasanya itu yang keluar tatkala ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, maka tidak keluar kalimat-kalimat indah, tidak keluar la ilaha illallah. Kenapa? Isi hatinya bukan itu. Ya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, semua namanya ceret yang dikeluarkan adalah isinya. Kalau isinya bukan Al-Quran, kalau isinya bukan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau isinya bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi isi hatinya adalah maksiat, nyanyian, musik-musikan, judi, khamar, wanita dan yang lainnya, maka itu akan keluar ketika dia akan meninggal dunia. Maka sulit dia mengucapkan la ilaha illallah. Belum lagi dampak maksiat di alam barzakh. Maka datang maksiat dalam bentuk seorang yang sangat buruk rupa, yang sangat busuk baunya. Maka sang mayat berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka orang yang buruk rupa tadi berkata, "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amalmu yang buruk selama kau di dunia. Belum lagi dampaknya ketika di padang mahsyar, ketika dia dibangkitkan. Bisa jadi Allah menampakkan maksiat yang biasa dia lakukan.
yang mungkin disembunyikan olehnya, maka pada hari itu yauma tubalas sarair, hari di mana rahasia diungkap, maka akan terlihatkanlah keburukannya, maksiatnya di hadapan khalayak. Belum lagi ketika dia di atas sirat, maka akan sulit kakinya untuk melangkahkan kaki menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ketika seorang melakukan maksiat, kemudian tidak dia merasakan dampaknya, dia merasa nyaman-nyaman saja, dia merasa rezekinya lancar saja, dia merasa dia sehat-sehat saja, dia merasa jabatannya semakin naik. Ketahuilah bahwasanya maksiat pasti ada dampaknya. Wala bud, kata Ibnu Al-Qayyim, pasti ada dampaknya meskipun belakangan. Karena maksiat seperti racun yang masuk dalam tubuh. Terkadang dampaknya tidak cepat, bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi tatkala dia menjelang meninggalkan dunia ini. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang akan datang di hari yang sangat dahsyat, yaitu azab di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang masih bermaksiat, semoga dianugerahi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.